Anda masih main Binomo, IQ Option, atau Olympic Trade? Yakin bisa menang? Yuk kita simak di video ini kenapa Anda tidak mungkin bisa menang. Saya ingin membahas Binomo karena sedang lagi hot topic ya. Itu Indra Kents dan Doni Salmanan yang ditangkap polisi karena menjadi afiliator dari Binomo Option. Nah, yang merupakan binary. Jadi kalau binary itu apa sih? Binary itu pada prinsipnya kalau kita lihat dari katanya ya, B itu adalah 2, option itu adalah pilihan. Jadi binary option itu Anda bisa menang satu dari antara 2 pilihan. Yang lainnya kalau yang satu menang berarti ada juga kalah. Nah, untuk kasus Binomo ini, ketika Anda menang, ya pada prinsipnya menebak antara long atau short, kan gitu. Jadi naik atau turun. Jadi ketika kita start di satu harga, kita disuruh menebak dalam waktu 1 menit, itu harganya naik atau turun. Dalam waktu 1 menit kemudian, gitu ya. Jadi kalau misalnya tebakan kita benar, nanti berakhirnya di atas harga saat kita start, berarti kita menang. Kalau misalnya kita menang, kita dikasih 0,8. Nah, kalau misalnya seperti itu, yang saya geli itu ketika Binomo ini dikatakan trading atau dikatakan investasi. Nah, coba kita bandingkan dengan binary option yang ada di kasino. Banyak sekali permainan binary option yang ada di kasino dengan return yang jauh lebih baik daripada yang di Binomo. Jadi contohnya apa? Kalau misalnya kita di kasino, kita permainan roulette gitu ya. Roulette, kalau kalian mau tahu permainan roulette itu bagaimana cara kerjanya, silakan cari di video YouTube yang lain. Ya, itu saya di sini tidak untuk mengajarkan judi. Jadi pada prinsipnya, karena saya hanya mengambil contoh saja, ya itu permainan untuk binary option di permainan roulette itu adalah kita menebak dari 3 permainan. Yang pertama itu adalah warna, jadi hitam, kita menebak antara hitam atau merah, terus ganjil genap. Yang ketiga itu adalah besar kecil, jadi 1 sampai 18 itu kecil, 19 sampai 36 itu besar. Nah, tapi untuk permainan roulette ini, itu bandar masih memiliki chances dengan angka 0 atau yang warnanya hijau. Jadi ketika pemain ini menebak yang binary, ya 3 permainan tadi yang saya sebutkan itu ternyata bolanya jatuh di angka 0, maka tebakan ganjil genap, besar kecil maupun hitam merah, itu uang kita itu hilang semua. Jadi bandar yang menang. Jadi chancesnya untuk kita menang, yang seharusnya kalau 50% itu adalah 18 banding 36, sekarang berubah, kemenangan kita itu menjadi 18 banding 37, sekitar 48,6 lah ya. Jadi bandar itu mempunyai chances 19 nomor dibandingkan 36. Jadi sedikit lebih besar, jadi 1,4% lebih besar daripada kalau yang kita main. Nah, kalau kita menangnya ya, jadi kalau yang dikatakan bandar itu tidak pernah kalah, karena alasan ini, hanya 1 angka, ya itu menjadikan bandar itu mempunyai sedikit peluang untuk menyebabkan kita kalah dalam jangka panjang. Jadi ingat ya, kata kuncinya adalah jangka panjang, bukan jangka pendek. Jadi kalau kalian main di kasino dan kalian misalnya hari pertama gitu ya, kalian menang terus, dapat dipastikan, apalagi kalau permainan kalian menangnya itu banyak sekali gitu ya, itu dapat dipastikan bahwa kalian akan dikasih voucher hotel. Jadi kalian disuruh nginep lagi, supaya apa? Ketika kalian bermain lebih lama, jadi play the long game ya, hanya selisih 1,4% ini bisa menyebabkan kalian kehilangan seluruh uang kalian, kecuali kalian benar-benar hoki ya, benar-benar hoki bisa mengalahkan chances yang 1,4% itu. Tapi kalau misalnya sekarang kita kita cari permainan yang lebih adil. Ada permainan yang lebih adil di kasino, itu dinamakan bakarat. Untuk cara main bakarat, silahkan kalian cari di video YouTube yang lain lah.
Jadi di luar topik pembahasan kita ya, cara mainnya ya. Tapi pada prinsipnya, kalau bakarat itu, binary-nya itu kita memilih antara player dan banker. Jadi kalau misalnya player menang, dan kita nebaknya player, pendapatan kita, ya jadi return yang kita hasilkan, itu adalah 1:1. Jadi kalau misalnya kita taruhan 1 juta, ya kita juga dapatnya 1 juta. Nah, kalau misalnya kita kalah, ya 1 juta hilang. Tapi kalau misalnya draw, itu 1 juta tetap kembali 1 juta. Jadi tidak nambah, tapi kita juga tidak kehilangan 1 juta. Kalau draw antara player dan banker, jadi misalnya sama-sama dapat 8 gitu, berarti kan draw. Itu antara banker dan player, itu uang kita kembali 1 juta utuh. Jadi ini permainan yang paling adil menurut saya di kasino. Ya. Nah, semua bentuk permainan di kasino itu adalah judi. Nggak mungkin ada orang yang bilang, oh iya, kita pergi ke MBS ya, mau ngapain trading? Oh ya, enggak lah, nggak ada. Nah, tapi lucunya ketika permainan-permainan tersebut itu dibumbui dengan permainan kata-kata, ya dengan jargon-jargon finansial, tiba-tiba seperti permainannya sendiri itu adalah menggunakan permata uang, terus bisa dianalisa dengan menggunakan technical analysis. Nah, itu semua itu kan jargon finansial. Terus long short itu juga jargon finansial. Nah, tiba-tiba permainan-permainan yang tadinya judi itu menjadi trading dan investasi. Nah, ini yang lucu gitu loh. Nah, terus bagaimana sih cara membedakan antara trading beneran, ya trading platform trading yang beneran dan yang berpura-pura. Jadi ini seperti menghalalkan sesuatu yang haram. Nah, membedakannya itu gimana? Yang pertama, bukan yang pertama sih, ya pada prinsipnya, kalau kalian misalkan mau join ke suatu platform gitu ya, itu kalian pikirlah secara ekstrim dulu. Ya, ekstrimnya gimana? Kalau misalnya kalian itu all in, kalian punya 10 juta, kalian masukkan semuanya 10 juta, ya dalam satu permainan. Apakah dalam satu permainan itu uang kalian itu, kalau tebakan kalian itu salah, itu tetap ada, ya masih ada, atau semua itu loss? Kalau misalnya masih ada, ya kalau misalnya kalian punya 10 juta, belikan beras, dibelikan beras, mau buka toko beras gitu, kalian kan beli beras. Misalnya kalian salah tebak harga beras 10.000, ternyata turun harganya jadi 8.000. Loh, kalian kan masih punya berasnya, meskipun value-nya turun. Tapi kalau misalnya kalian nebak seperti option, kalian all in dan salah, berarti kan semua itu kan kena margin call, 0, kalah. Jadi sudah tidak ada berasnya lagi, tidak ada uangnya, juga tidak ada berasnya. Ya itulah judi. Tapi kalau misalnya kalian seperti beras tadi itu ya, masih punya berasnya, cuma nilainya aja berkurang. Nah, itu trading, itu investasi. Begitulah. Video ini sampai sini dulu. Jika kalian suka konten di channel saya, silahkan klik tombol like, terus klik tombol subscribe-nya, dan klik tombol loncengnya. Jadi kalau saya ada video baru, kalian akan mendapatkan notifikasi. Saya akan terus berusaha untuk memberikan video-video yang mengandung analogi yang sebenarnya. Jadi kalau kita relate kepada kehidupan nyata, ya jadi bukan hanya jargon-jargon finansial saja. Oke, terima kasih sudah menonton. Thank you.